Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa kembali mengkaji apa yang menjadi kegiatan rutin kita pada malam hari ini, yaitu pembelajaran tauhid, pembahasan kitab As-Salasatul Usul yang akan disampaikan oleh Ustadz Irfan Fakhrul Razi hafizallah taala. Pada para santri semua sudah dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustadz Irfan Fakhrul Razi hafizallah taala. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada Ustadz Irfan untuk memulai pelajaran pada malam hari ini. Pada Ustadz Irfan, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhol. Baik. Untuk sama santri dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat faedah-faedah apa yang sudah akan disampaikan oleh Ustadz Irfan Fakhrul Razi, yang mana pada malam hari ini akan kita seperti biasa pembahasan tauhid, sulusul salah satu usul yang akan disampaikan oleh Ustadz Irfan Fakhrul Razi hafizallah taala. Kepada Ustadz Irfan, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil quddus salam al-ma'budu fi kulli zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin al-athhar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila daril qarar. يقول عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأبناء الطلبة rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala di kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, dan ini yang terbesar, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Di mana pada kesempatan kali ini, insya Allah ta'ala kita akan kembali melanjutkan materi akidah yang kita ambil dari
kitab yang sangat agung, kitab yang besar, ditulis oleh imam yang besar, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan merupakan sebuah anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, di mana Allah berikan taufik kepadanya untuk memperdalam akidah, untuk memperdalam ilmu, yang mana ilmu tersebut kunci kesuksesan dia di dunia dan di akhirat. Betapa ruginya ketika seorang hamba berpaling dari kunci tersebut, dia enggan untuk meraihnya, dan dia tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan semata yang ada di dunia yang maha fana ini, yang sangat fana ini. Oleh karenanya, ikhwah sekalian, al-aqidah awalan wa akhiran. Yang namanya belajar akidah itu pertama kali dan sampai terakhir. Dan para ulama rahimahumullah, mereka betul-betul sangat memperhatikan perkara yang satu ini. Baik, kita lanjutkan insyaallah ta'ala di kesempatan kali ini, masih dalam pembahasan arkanul iman. Masih dalam pembahasan arkanul iman. Terakhir dari pembahasan kita adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan yang kita bahas kemarin, bahwa para Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah mereka pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Namun Allah berikan keutamaan kepada mereka. Baik. Beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam ini memiliki konsekuensi atau lawazim atau muqtadayat, sama seperti beriman kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Maka beriman kepada para Rasul ini juga sama, memiliki beberapa konsekuensi. Baik. Yang pertama, dari konsekuensi keharusan dari beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama adalah beriman bahwa risalah yang mereka bawa adalah risalah yang benar. Barang siapa yang kufur terhadap seorang dari mereka, maka dia telah kufur terhadap seluruh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Saya ulangi. Yang pertama, keharusan atau konsekuensi dari beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah beriman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mohon maaf, mungkin ada gangguan di tempat Ustadz Irfan. Beriman kepada mereka bahwa risalah yang mereka bawa adalah risalah yang benar. Jadi jangan didustakan. Barang siapa yang mendustakan satu rasul saja, maka dia sama saja telah kufur terhadap seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalilnya banyak di Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara. Allah taala berfirman, "Kadzabat qaum Nuhinil mursalin." Kaum Nuh telah Allah taala berfirman di surat Asy-Syu'ara, "Kadzabat qaum Nuhinil mursalin." Kaum Nuh telah mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, pertanyaan, apakah kau sudah mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kaum Nabi Nuh telah mengetahui adanya Nabi Musa, Nabi Isa, dan kaum Nabi Nuh? Nuh itu awwalur rasul, rasul yang pertama. Baik, maka orang yang mendustakan Nabi Nuh, yang tidak taat kepada Nabi Nuh, dia juga berarti telah kufur kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Padahal apa? Kaum Nabi Nuh, mereka tidak mendapati seorang rasul kecuali Nuh saja alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika mereka mendustakan Nabi Nuh, tidak taat kepada dia, sudah mendustakan dan kufur terhadap Nabi Muhammad dan SAW dan juga nabi-nabi atau para rasul yang lain. Maka orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani yang mereka itu mendustakan Nabi Muhammad, mereka telah mendustakan para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya ya, saudara sekalian. Kalau kita
tidak beriman kepada satu rasul saja, itu sama saja kita kufur terhadap. Dan ini sebabnya karena mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam memiliki risalah yang hak, risalah yang benar, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka bawa itu benar. Jadi tidak boleh didusta. Ini konsekuensi yang pertama. Jadi kalau ada orang Islam di zaman sekarang, saya beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tapi saya ragu tentang kisah-kisah Nabi Musa, waliyadzubillah. Tapi saya tidak percaya terhadap kerasulan Nuh alaihi salatu wassalam. Ini bahaya. Baik. Yang kedua, di antara konsekuensi beriman kepada para rasul alaihi salatu wassalam adalah membenarkan kabar-kabar yang datang dari mereka. Karena mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk keimanan kepada Rasul, kita benarkan apa informasi yang mereka sampaikan. Mengatakan untuk ke salah satu bencana kalian, maka kata Rasulullah SAW, celupkanlah lalat tersebut, kemudian keluarkanlah sesungguhnya salah satu dari sayap lalat tersebut mengandung racun dan yang lainnya mengandung obat. Atau kama qala Nabi SAW, bersabda seperti itu, ala ra'si wal ain. Sudah kita tunduk patuh. Ketika Rasulullah SAW bersabda, dari umatku orang-orang yang menghalalkan zina, orang-orang yang menghalalkan sutra, menghalalkan alat-alat musik, maka kita imani. Ketika Rasulullah SAW bersabda, bersabarlah kalian sampai bertemu dengan aku di telaga, maka kita imani hal tersebut. Karena ini bentuk dari konsekuensi keimanan kita kepada Rasul alaihi wassalatu. Jadi jangan ragu lagi ketika Rasulullah SAW mengabarkan sebuah informasi, tidak ada lagi keraguan di dalam, terus kita tekankan. Baik. Konsekuensi yang berikutnya adalah mengamalkan terhadap syariat yang mereka bawa. Mengamalkan syariat datang kepada kita Allah Subhanahu wa taala dan syariat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun
hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Wa ta'ala fala wa rabbika. Tidak, demi Rabb. La yu'minun. Apa kata Allah? Mereka tidak beriman. Hati-hati ikhwas sekalian, Allah menafikan keimanan di ayat ini. Hatta sampai mereka yuhakimuka, menjadikanmu rujukan di dalam perkara. Bima syajara bainahum, di dalam hal yang mereka berselisih di situ. Dalam hal-hal yang mereka berselisih di situ. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai. Kemudian tidak ada rasa sungkan, rasa terhadap apa yang engkau putus. Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar tanpa mahram. Maka seorang mukmin dan mukminah tunduk dan patuh terhadap sabda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, dijadikan hari raya atau tempat yang diagungkan, maka seorang mukmin dan mukminah tunduk dan patuh terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri. Jadi ini harus ada ya, tidak ragu terhadap syariat yang mereka bawa untuk kita. Baik. Kemudian konsekuensi yang para rasul yang kita ketahui namanya dan yang belum kita ketahui namanya. Jadi para rasul itu banyak. Para rasul itu banyak. Para rasul itu banyak. Yang kita ketahui namanya dan yang belum kita ketahui namanya itu harus kita imani. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْهِ. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh telah kami utus rusulan, para rasul, min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad SAW, minhum man qasasna alaika, di antara mereka ada yang kami ceritakan untukmu. Wa minhum, dan di antara para rasul, man lam naqsus alaika. Ikhwas sekalian, di sana masih banyak para rasul yang bisa jadi atau memang belum kita, maka kewajiban kita apa? Mengimani nama-nama para rasul yang kita ketahui, kita imani. Yang tidak kita ketahui, wajib kita imani juga. Wajib kita imani bahwa di sana yang mereka itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa syariat. Jadi seperti rasul-rasul yang Nabi SAW kisahkan
di sebagian hadisnya. Di antara para rasul itu yang Nabi SAW kisahkan bahwa beliau melihat wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad wa nabiyya ma'ahu rajul aw rajulan wa nabi laysa ma'ahu ahad. Ini menunjukkan bahwa di sana ada rasul-rasul lain yang itu adalah utusan-utusan Allah Jalla wa ala. Baik. Faedah beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama adalah mengetahui kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Pertolongan Allah terhadap hamba-hambanya. Makanya di Ushul Thalathah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Allah ketika menciptakan kita, memberikan kita rezeki, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Akan tetapi Allah kirimkan para rasul alaihi wassalam. Tujuannya untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah yang baik dan benar. Kalau Allah ciptakan kita kemudian ditaruh di muka bumi begitu saja, tidak ada rasul, tidak ada nabi, ini kehidupan yang sia-sia, seperti kehidupan hewan yang kuat yang menang, yang kaya yang menang. Faedah dari beriman kepada Rasul alaihi wassalatu adalah mengetahui kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang besar ini. Bersyukur. Alhamdulillah Allah berikan kita seorang Rasul mengajarkan kepada kita agama Allah, syariat Allah. Ini tentunya seorang bersyukur. Agama Allah tidak mengetahui bagaimana tujuan hidup yang sebenarnya. Dan tentunya diutusnya para Rasul dan beriman kepada mereka ini mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, berikutnya dari mencintai mereka, mencintai baik sudah azan
Nah, kita lanjutkan. Beriman kepada para Rasul alaihi wassalam. Tadi sudah kita sebutkan beberapa konsekuensinya. Ada 4. Beriman kepada risalah yang mereka bawa adalah benar, jangan diragukan lagi. Beriman kepada nama-nama mereka, karena Allah berfirman kepada Nabi SAW, ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada yang tidak kami ceritakan kepadamu tentang para nabi dan Rasul alaihi wassalam. Kemudian di antara konsekuensi juga adalah mengamalkan syariat yang mereka bawa, mengamalkan syariat yang mereka bawa, diamalkan dan tidak dikufuri. Kemudian konsekuensi yang lainnya juga adalah membenarkan kabar-kabar yang datang dari para Rasul, informasi-informasi yang mereka sampaikan, itu kita imani dan kita benarkan. Faedahnya kita bersyukur kepada Allah, kita mengetahui kasih sayang Allah terhadap kita, terhadap para makhluknya, terhadap para hambanya, ketika Allah mengirimkan para Rasul untuk menjelaskan bagaimana peribadatannya baik dan benar. Kemudian faedah dari beriman kepada para Rasul, timbul kecintaan kita terhadap mereka. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kalau kita mencintai para Rasul alaihi wassalatu wassalam, mencintai para sahabat, mencintai para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam, maka semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Namun sebaliknya, waliyadzubillah, jika seseorang cintanya terhadap orang-orang kafir, cintanya terhadap orang-orang fasik,
cintanya terhadap orang-orang yang fajir, cinta terhadap mereka adalah kufar. Ini bahaya ya, mencintai orang-orang yang fasik, yang mereka terang-terangan di dalam kefasikannya. Maka dikhawatirkan waliyadzubillah dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Berkenaan dengan hari kiamat, maka dari rukun-rukun iman, beriman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Itu hari terakhir. Alladzi la yauma ba'dahu. Yang tidak ada hari lagi setelah. Kalau ini hari Sabtu, besok masih ada hari Ahad, insya Allah. Lusa, Senin, insya Allah. Setelah Senin masih ada hari Selasa. Tapi ketika hari akhir datang, tidak ada hari lagi setelah. Maka yang ada hanyalah kehidupan yang abadi. Imma al-jannah wa imma an-nar. Makanya ketika di hari akhir, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan penduduk surga ke dalam surga, penduduk neraka ke dalam neraka, Allah taala datangkan kematian dalam bentuk seekor domba. Kemudian seekor domba itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tidak ada lagi kematian. Khuludun bila maut. Kekal selama-lamanya, tidak ada mati. Makanya ini yang perlu kita persiapkan untuk hari Yaumul Akhir, hari kiamat, ini juga bisa dinamakan Yaumul Qiyamah, hari kiamat di dalam Al-Quran. Nama-nama hari kiamat di dalam Al-Quran. Dan hari kiamat tersebut, di mana di situ amalan-amalan manusia timbang, diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli tauhid dan orang-orang saleh diberikan keutamaan dari Allah. Adapun orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir, munafik, akan diberikan balasan sesuai keadilan Allah. Karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada hari akhir ini juga sama, memiliki beberapa konsekuensi. Dan insya Allah Ta'ala di pertemuan selanjutnya akan kita bahas apa konsekuensi keharusan hari kiamat. Baik. Dan hari kiamat tentunya ada tanda-tandanya. Apa saja tanda-tandanya? Ini insya Allah Ta'ala akan kita berikutnya, insya Allah Ta'ala. Karena di malam hari ini segala kekurangan dan Allah senantiasa membimbing kita di atas hidayah, di atas sunnah,
sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih pada seluruh para asatid dan bersama-sama kita tanya seperti ini. Allah taala alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Baik, alhamdulillah itu tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Irfan Farul Razi hafizallahu taala. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas Bapak yang telah disampaikannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita ilmui dan mengharapkan keberkahan dari apa yang sudah kita amalkan. Baik, untuk para santri semua, sebelum antum semua keluar, maka harapkan untuk bisa raise hand